Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang, Senin 28 Juni 2021, bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 9. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Tetapi beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dengan tekun dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, kita mengambil tema yang berbunyi, ketika sungai kehidupan menjadi kering. Demikian saudara-saudara tema kita yang juga dialami oleh Nabi Elia pada saat itu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pernahkah Anda mengalami dehidrasi, yaitu haus? Tubuh kita kehilangan cairan. Saya pernah sekali mengalaminya. Pada saat itu, biasa saya olahraga jogging pagi. Saya memang menyadari malam sebelumnya saya kurang minum. Setelah pagi itu saya minum secukupnya, saya berangkat ke trek, ke jalur yang biasa saya lalui untuk olahraga pagi. Saya membawa segelas air kemasan. Setengah perjalanan, saya sudah minum segelas yang saya bawa itu. Kemudian saya lanjut perjalanan saya. Sudah setengah perjalanan. Berarti kalau sudah setengah, biasanya saya akan balik kembali. Nanti pas saya sudah cukup untuk jogging 1 jam. Saya sudah merasa haus. Sudah separuh itu saya sudah merasa haus dan sudah tidak ada lagi air. Diserang oleh dehidrasi. Saya berkeringat berlebihan. Perjalanan separuh lagi masih jauh. Dan saya berhenti di pinggir jalan. Saya buka sepatu, kaos kaki semua. Saya mencelupkan kaki saya ke selokan. Yang tentu pada saat itu selokan itu bukan air bersih. Kalau matahari pada saat itu terik, mungkin saya sudah tidak sadar diri lagi. Setelah sedikit terasa dingin melalui kaki yang saya rendam tadi, sudah agak dingin, saya agak kuat sedikit dan saya kembali berjalan dengan pelan-pelan dan akhirnya sampai di rumah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan menceritakan bagaimana Raja Ahab ditegur oleh Tuhan agar bertobat melalui Nabi Elia yang menyerukan tidak ada turun hujan di negeri Israel sampai diperintahkan Tuhan kembali. Karena itu, Nabi Elia disuruh menyingkir ke tepi sungai Kerit. Dari sungai itu, Elia bisa minum dan burung gagak suruhan Tuhan selalu membawa roti untuk makanan Elia. Kekeringan negara Israel makin menjadi-jadi. Maka sungai Kerit
yang memberi Elia minum pun kering. Akankah Elia akan dehidrasi karena tidak minum, lalu tidak sadar diri untuk selamanya? Ketika sungai Kerit yang bagi Elia adalah sungai kehidupan menjadi kering, maka Tuhan menyuruh dia keluar meninggalkan negeri itu, pergi ke negeri lain, ke negeri Sidon, ke desa Sarfat, ke rumah seorang janda yang sumurnya masih ada air. Kehadiran Nabi Elia bukan saja untuk keselamatan dirinya, tetapi juga untuk keselamatan janda itu dengan seorang anaknya. Karena segenggam tepung yang masih dimiliki janda itu dan sedikit minyak dalam buli-bulinya tidak akan habis walau diremas membuat adonan untuk dijadikan roti, dimasak roti, boleh dimakan Elia dan ibu janda itu beserta anaknya. Sungai Kerit, sungai kehidupan bagi Nabi Elia menjadi kering, tetapi Tuhan memberi penggantinya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sejak pandemik yang membuat berhenti usaha banyak orang, industri besar maupun kecil, rumah-rumah makan, para pedagang baik kecil seperti PKL, pengasong, semua berhenti, membuat menumpuknya pengangguran, yaitu sungai Kerit, sungai kehidupan banyak orang menjadi kering. Mau menyingkir kemana kita dari negeri ini? Karena semua negara yang mengalami sama seperti yang kita alami, ditambah lagi dengan kekhawatiran terjangkit COVID-19 yang merupakan momok menakutkan. Bahkan sudah banyak jiwa menjadi korban. Ternyata kehidupan Elia terpelihara bukan oleh seorang dermawan. Dia tidak disuruh oleh Tuhan menumpang di keluarga yang berkecukupan, tetapi disuruh, ditunjuk ke rumah seorang janda yang juga sudah keadaan kritis, yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ada Raja Ahab yang ditegur agar bertobat. Ada Nabi Elia sebagai pembawa berita. Ada janda yang mengalami kritis. Dengan pandemi COVID-19 ini, apakah membuat kita makin mencari Tuhan dan bertobat seperti Raja Ahab? Atau juga makin jauh dari Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan? Dalam suasana krisis yang kita alami, kita disuruh Tuhan untuk menyelamatkan seseorang yang justru sekaligus menyelamatkan diri kita seperti Elia. Dengan ibu janda itu, ada saatnya kita seperti ibu janda juga yang sudah sangat kritis, tetapi selamat setelah menyerahkan apa yang ada padanya, yaitu segenggam terakhir dari tepung yang hendak dia olah untuk makanan bersama anaknya. Nabi Elia akhirnya selamat karena taat melakukan perintah Tuhan. Ibu janda bersama anaknya selamat karena keyakinan dan harapannya atas perintah Nabi Elia, yaitu hamba Tuhan. Mari saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita aplikasikan pengalaman Nabi Elia ketika sungai kehidupan
menjadi kering dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, selain karena COVID-19, apakah Anda pernah mengalami krisis bagaikan sungai kehidupan Anda kering? Selain COVID-19. Yang kedua, pernahkah Anda ditolong oleh seseorang yang posisinya kita tahu dia dalam kekurangan, tapi mau menolong kita, mau menolong Anda? Dan pernahkah Anda menolong seseorang justru pada saat Anda kekurangan? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih setiamu tak berkesudahan. Namun ada saatnya sungai kehidupan kami kering, hilang harapan, kekuatan, dan pikiran yang tidak lagi memberi harapan. Saat seperti itulah kami, orang yang setia, taat kepada Tuhan, akan menemukan jalan dan kehendak Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Pandemi COVID-19 masih mencemaskan kami. Masih banyak yang terpapar. Doa kami agar Tuhan menolong kami bersama masyarakat, agar dengan penuh kesadaran dan usaha menjaga diri agar terhindar dari paparan COVID-19 ini. Mereka yang harus dirawat karena terpapar COVID-19, tolonglah mereka agar cepat sembuh. Sertai juga pemerintah yang telah berusaha, khususnya dengan vaksinasi, agar COVID-19 ini bisa terhenti penyebarannya. Mereka yang telah menjadi korban meninggal, Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga yang ditinggal. Inilah doa kami demi Yesus Kristus. Amin.